Pengisian kekosongan hukum. Yang dimaksud dengan pengisian kekosongan hukum adalah hal-hal yang dihadapi oleh hakim yang ternyata belum ada undang-undangnya. Tetapi dalam hal kekosongan hukum, ternyata yang dihadapkan oleh hakim itu mempunyai kesamaan dengan yang diatur secara tegas dalam undang-undang itu, sehingga hakim dapat mengisi kekosongan hukum. Pekerjaan pembuatan undang-undang mempunyai dua aspek. Yang pertama, pembuatan undang-undang hanya menetapkan peraturan-peraturan umum saja. Pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. Yang kedua, pembuatan undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat. Maka hakim sering menambah undang-undang. Jika hakim menambah peraturan-peraturan perundang-undangan, berarti bahwa hakim mengisi kekosongan atau lem terem. Dalam sistem hukum formil, dari tata usaha yang berlaku untuk mengisi kekosongan hukum ini dengan jalan konstruksi hukum. Membuat atau menemukan hukum, ada 3 cara bentuk unsur hukum. Yang pertama itu penafsiran analogis. Penafsiran adalah suatu peraturan hukum dengan memberikan ibarat atau kias pada kata-kata tersebut sesuai dengan asas hukumnya, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi perbuatan tersebut. Yang kedua adalah penghalusan hakim, adalah memberlakukan hukum sedemikian rupa atau secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan. Penghalusan hukum ini dengan cara mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kebalikan dari analogi hukum. Penghalusan ini bermaksud untuk mengisi kekosongan hukum dalam sistem undang-undang. Penghalusan hukum merupakan penyempurnaan sistem hukum oleh hakim. Yang ketiga, argumentum contrario. Penafsiran undang-undang yang didasarkan atas peningkatan yang artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Masalah perkara yang dihadapi tidak termasuk pasal yang dimaksud. Masalahnya berada di luar peraturan perundang-undangan. Konstruksi diartikan sebagai susunan atau model atau tata letak suatu bangunan. Nah, dalam hukum juga konstruksi sangat diperlukan. Konstruksi berguna untuk menyusun atau model sesuatu dalam hukum. Konstruksi hukum terbagi atas 3. Yang pertama, konstruksi hukum atau penafsiran analogis. Penafsiran analogis adalah penafsiran daripada suatu peraturan hukum dengan memberi ibarat atau kias pada kata-kata sesuai dengan asas hukum, sehingga suatu peristiwa yang sebenarnya tidak dapat dimasukkan lalu dianggap sesuai dengan bunyi peraturan tersebut. Misalnya, menyambung aliran listrik dianggap sama dengan mengambil aliran listrik. Memakai undang-undang secara analogi maksudnya itu memperluas berlakunya pengertian hukum atau perundang-undangan. Adanya analogi akibat dibutuhkannya perluasan hukum dengan menyesuaikan tempat, waktu, dan situasi. Menganalogi merupakan penciptaan konstruksi baru, mempunyai kesamaan permasalahan dengan anasir yang berlainan. Pada prinsipnya, analogi berlaku untuk masalah-masalah hukum perdata atau privat, terutama sekali dalam hukum perikatan. Sedangkan untuk hukum publik yang sifatnya memaksa, tidak boleh dilakukan analogi karena terikat pada pasal 1 KUH pidana yang menegaskan bahwa seorang tidak dapat dihukum selain atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang. Contoh menggunakan undang-undang secara analogi. Yang pertama, ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perjanjian jual beli berlaku juga untuk perjanjian tukar-menukar seperti yang ditegaskan oleh pasal 1546 KUH Perdata. Bunyi pasal 1546 KUH Perdata sebagai berikut. Untuk selain aturan tentang perjanjian jual beli berlaku terhadap perjanjian tukar-menukar. Maksud dari pasal tersebut adalah kalau 2 orang melakukan kegiatan perjanjian jual beli yang diatur dalam pasal 1457 sampai 1540 KU Perdata dapat dipergunakan dalam perjanjian itu. Yang kedua adalah penghalusan hukum. Penghalusan hukum adalah memperlakukan hukum sedemikian rupa secara halus sehingga seolah-olah tidak ada pihak yang disalahkan.
penghalusan hukum ini mempersempit berlakunya suatu pasal merupakan kembalinya daripada analogi hukum itu. Penghalusan hukum bermaksud mengisi kekosongan dalam sistem undang-undang. Dalam sistem undang-undang terdapat ruang kosong apabila sistem undang-undang atau sistem formal hukum tidak dapat menyelesaikan secara adil atau sesuai dengan kenyataan sosial. Penghalusan hukum merupakan penyempurnaan sistem hukum oleh hakim. Sifat daripada penghalusan hukum adalah tidak mencari kesalahan daripada pihak yang apabila suatu pihak itu disalahkan maka akan timbul ketegangan. Perbuatan menghaluskan hukum ini ketika hakim terpaksa mengeluarkan perkara yang bersangkutan dengan lingkungan, ketentuan, dan selanjutnya diselesaikan menurut peraturan sendiri. Contoh penghalusan hukum. Yang pertama, masalah perbuatan melanggar hukum pasal 1365 Perdata adalah pihak yang salah wajib memberi ganti rugi kepada yang menderita kerugian. Contohnya, di suatu jalan terjadi tabrakan antara A dan B. Kedua kendaraan sama-sama berkecepatan tinggi dan sama-sama rusak. Apabila A menuntut ganti rugi kepada B, maka B juga akan menuntut rugi kepada A. Dengan demikian kedua-duanya salah, sama-sama menuntut rugi sama-sama saling memberi ganti rugi sehingga terjadi sebuah kompensasi. Yang ketiga, pengungkapan secara berlawanan. Argumen a contrario adalah penafsiran undang-undang yang didasarkan atas pengingkaran, artinya berlawanan pengertian antara soal yang dihadapi dengan soal yang diatur dalam suatu pasal dalam undang-undang. Pada hakikatnya penafsiran hukum ini adalah sama dengan penafsiran analogis yang hanya hasilnya itu berlawanan. Nah, analogi membawa hasil positif, sedangkan argumentum a contrario ini hasilnya negatif. Kedua cara menjalankan undang-undang ini sama berdasarkan konstruksi hukum. Penafsiran berdasarkan argumentum a contrario ini mempersempit perumusan hukum atau perundang-undangan. Tujuannya ialah untuk lebih mempertegas adanya kepastian hukum sehingga tidak menimbulkan keraguan. Dan yang terakhir adalah tujuan penggolongan hukum itu antara lain, yang pertama, dari segi teoritis, tujuan penggolongan hukum itu adalah untuk dapat dicapai suatu pengertian atau lebih baik. Dan yang kedua, dari segi praktis, penggolongan hukum dilakukan supaya lebih mudah untuk menemukan dan menerapkan hukum yang ada. Terima kasih. Oke, sekarang masuk ke tujuan penggolongan hukum. Hukum bertujuan menjamin kepastian hukum dalam masyarakat. Hukum harus bersendikan pada rasa keadilan di masyarakat. Berkenaan dengan tujuan hukum, para pakar hukum memiliki pendapat yang berbeda-beda. Adapun tujuannya adalah sebagai berikut. 1. Menyelenggarakan keadilan dan ketertiban sebagai syarat untuk mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. Terus yang kedua, mengatur pergaulan hidup manusia secara damai. Yang ketiga, kedamaian hidup manusia yang meliputi ketertiban ekstern antar pribadi dan keterangan intern pribadi. Nah, di sini penggolongan hukum. Yang pertama, hukum berdasarkan sumbernya. Berdasarkan sumbernya, hukum dibedakan menjadi undang-undang kebiasaan, traktat, dan jurisprudensi. Hukum yang tercantum dalam peraturan perundangan disebut hukum undang-undang. Hukum yang berasal dari adat atau kebiasaan disebut hukum adat atau hukum kebiasaan. Hukum yang dibuat oleh negara yang mengadakan perjanjian disebut hukum traktat. Hukum yang terbentuk karena keputusan hakim disebut hukum jurisprudensi. Dan hukum berdasarkan tempat berlakunya. Berdasar wilayah berlakunya, hukum dapat dibedakan menjadi hukum nasional, hukum internasional, dan hukum lokal. Hukum yang berlakunya dalam suatu negara disebut hukum internasional. Hukum yang menyangkut hubungan antar dua negara dari dua negara disebut hukum multilateral. Hukum suatu negara yang berlaku di negara lain disebut hukum asing. Hukum yang berisi kumpulan norma atau kaidah ditetapkan oleh gereja dan berlaku bagi para anggotanya disebut hukum gereja. Pengisian kekosongan hukum dalam perbuatan undang-undang memiliki dua aspek penting, yaitu
Pembuat undang-undang hanya menetapkan peraturan umum saja. Pertimbangan-pertimbangan tentang hal-hal yang konkret diserahkan kepada hakim. Pembuat undang-undang selalu ketinggalan dengan kejadian-kejadian sosial yang timbul kemudian di dalam masyarakat, maka hakim sering menambah undang-undang itu. Menurut Scholten, hukum itu merupakan suatu sistem terbuka. Dalam hukum yang ketinggalan itu terdapat banyak kekosongan di dalam sistem hukum yang terpaksa harus diisi oleh hakim. Dengan pengisian atau penambahan itu tidak membawa perubahan prinsipal pada sistem hukum yang berlaku. Apabila perkara itu diajukan kepada hakim, tidak ada ketentuan yang berlaku dalam berundang-undangan yang meskipun sudah ditafsirkan secara bahasa sejarah, meskipun sistematis dan sosiologis, dan juga hukum kebiasaan, hukum adat tidak ada yang dapat menyelesaikan, maka hakim membuat suatu pengertian hukum yang mengandung persamaan. Pengertian ini merupakan asas hukum yang menjadi dasar lembaga hukum yang bersangkutan dengan mencari asas hukum yang mendasarkan dari peraturan hukum yang bersangkutan atau konstruksi hukum. Tidak ada pengertian atau definisi yang baku mengenai kekosongan hukum. Menurut Kamus Hukum atau REG atau BLD, secara objektif berarti undang-undang atau hukum Grotius dalam buku De Jure Belli Aspaces atau 1625 menyatakan bahwa hukum adalah peraturan tentang perbuatan moral yang menjamin kejadian, sedangkan Van Volhoven dalam Head and Trevande mengungkapkan bahwa hukum adalah suatu gejala dalam pergaulan hidup yang bergejolak terus-menerus dalam keadaan bentur dan membentur tanpa henti-hentinya dengan gejala-gejala lainnya. Hukum memberikan pengertian mengenai hukum, yaitu hukum adalah himpunan peraturan hidup yang bersifat memaksa pastikan suatu perintah, larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu, serta dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. Dengan peraturan-peraturan hidup di sini memaksudkan bagaimana peraturan-peraturan tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun tidak tertulis atau adat atau kebiasaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, tekan kedua tahun 1989, kekosongan adalah perihal atau keadaan, sifat dan sebagainya. Kosongan atau kehambatan yang dalam kamus hukum diartikan dengan vakum atau BLD, yang terjemahkan atau diartikan sama dengan kosongan atau law. Dari penjelasan maka secara sempit, kekosongan hukum dapat diartikan sebagai suatu kekosongan atau ketiadaan peraturan perundang-undangan atau hukum yang mengatur tata tertib atau tertentu dalam masyarakat, sehingga kekosongan hukum dalam hukum positif lebih tepat dikatakan sebagai kekosongan undang-undang atau peraturan undang-undang dalam penyusunan peraturan-peraturan perundang-undangan baik legislatif maupun eksekutif. Pada kenyataan membutuhkan waktu lama, sehingga pada saat peraturan perundang-undangan dinyatakan berlaku, maka hal-hal yang keadaan hendak diatur oleh peraturan tersebut sudah berubah. Itu kekosongan hukum dapat terjadi karena hal-hal atau keadaan yang terjadi belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, atau sekalipun telah diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun tidak jelas atau bahkan tidak lengkap.